Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Kali ini kita pegang satu tulisan, judulnya dipilih bukan untuk dimanjakan, tapi dibentuk. Pesan utamanya cukup menusuk ya. Kalau Anda mikir panggilan Tuhan itu enak, nyaman, mulus gitu, wah mungkin perlu dipikir ulang nih. Tulisan ini justru bilang Tuhan seringnya pakai cara yang, ya ampun, berat, sakit, panjang, bahkan bikin bingung. Untuk apa? Yaitu untuk membentuk karakter ilahi. Betul sekali. Dan fokus kita hari ini bukan cuma daftar siapa aja sih yang sengsara di Alkitab, bukan itu. Tapi kita mau gali gimana proses pembentukan itu jalan. Ini bukan sekedar soal latihan skill A, skill B, tapi lebih ke penempaan karakter. Jadi mirip Kristus. Dan kata sumber ini, itu cuma Allah yang bisa kerjakan lewat ujian hidup itu. Coba kita lihat deh beberapa contohnya. Ini menarik banget. Oke, mulai dari siapa nih? Yusuf mungkin ya. Ceritanya kan terkenal banget. Mimpi besar, tapi jalannya malah lewat sumur, perbudakan, difitnah, penjara. Gimana sumber ini melihatnya? Apa yang dibentuk di sana? Nah, sumber ini menyoroti justru di titik paling rendah itu ya, di sumur, di penjara itu, disitulah Yusuf belajar inti karakternya nanti. Apa itu? Pengampunan. Dan kemampuan melihat rencana Tuhan di balik niat jahat orang lain. Ingat kan kata-katanya di Kejadian 50 ayat 20 itu? Kamu memang reka-rekain yang jahat, tapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Nah, pengampunan itu kan gak ujuk-ujuk muncul pas dia udah jadi penguasa. Itu ditempa bertahun-tahun dalam penderitaan. Itu yang bikin dia bisa lihat dari kacamata Tuhan. Bukan sekedar, wah balas dendam nih. Jadi proses pahitnya itu yang mematangkan dia sebelum dia dapat kuasa. Jadi penderitaannya itu spesifik ya. Membentuk kapasitas yang spesifik juga. Beda sama Yusuf yang hadapi ketidakadilan dari luar. Gimana dengan Musa? Dia kan dari istana, tahu-tahu 40 tahun di padang gurun. Sendirian gitu. Apa yang ditempa di sana? Kalau Yusuf tadi dibentuk lewat interaksi, konflik ya. Nah, Musa ini justru dibentuk lewat bisa dibilang kesunyian, penantian panjang. Sumber ini melihat 40 tahun di Midian itu bukan sekedar nunggu, tapi masa pengosongan diri. Dari pangeran yang mungkin pede sama kekuatan statusnya, jadi gembala yang belajar sabar, rendah hati, dan, nah ini penting, bergantung total sama Tuhan. Makanya pas dipanggil di Keluaran 3 itu, responsnya kan bukan siap Tuhan, tapi malah siapakah aku ini? Keraguan itu, kata sumber ini, justru tanda dia siap dengan cara yang baru. Udah nggak ngandelin diri sendiri, tapi ngandelin siapa yang manggil dia. Wah, menarik polanya. Dari Yusuf yang dibentuk lewat derita eksternal. Musa lewat sunyi internal. Tapi gimana kalau pembentukannya itu lewat kegagalan pribadi? Yang memalukan gitu. Kayak Petrus misalnya. Nah, Petrus ini contoh kuat banget gimana Tuhan bisa pakai kejatuhan kita justru buat bangun fondasi yang lebih kokoh. Dia kan murid paling semangat, paling vokal, tapi ya dia juga yang nyangkal Yesus 3 kali. Sumbang ini lihat momen pemulihan di Yohanes 21 itu, waktu Yesus tanya 3 kali, kamu mengasihi aku, itu jadi titik balik penting banget. Kegagalan fatalnya itu kayaknya menghancurkan kesombongan dia, rasa percaya dirinya yang mungkin keliru gitu ya. Justru setelah dia hancur terus dipulihkan itulah Petrus jadi pemimpin gereja mula-mula yang kuat sampai akhir hayatnya. Jadi kegagalannya itu malah jadi pupuk buat kesetiaan sejati. Oke, jadi bukan cuma kesulitan dari luar atau penantian panjang, tapi kegagalan kita sendiri pun bisa jadi alat ya di tangan Tuhan. Ada lagi nggak pola lain yang disorot sumber ini? Mungkin soal transformasi total gitu. Iya, bisa kita lihat sekilas pada Paulus. Transformasinya kan drastis banget ya, dari Saulus penganiaya jadi Paulus Rasul. Pertemuan di Jalan Damsyik itu bikin dia buta fisik tapi melek rohani. Tapi pembentukannya nggak berhenti di situ aja. Sumber ini ngingetin kita soal kesulitan-kesulitan Paulus setelah itu. Sendirian, ditolak, penderitaan fisik yang banyak banget. Ini semua mengerucut ke satu kesimpulan penting yang Paulus tulis sendiri di 2 Korintus 12 ayat 9 itu. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya, kekuatan sejati dalam pelayanan itu justru lahir dari pengakuan kita lemah dan kita bergantung penuh sama anugerah Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari Yusuf, Musa, Petrus sampai Paulus, polanya mirip-mirip ya. Proses pembentukan ilahi itu seringnya nggak nyaman, malah sakit.
Tujuannya emang bukan biar kita happy-happy di dunia ini aja, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Tepat sekali. Jadi kesimpulannya jelas banget. Dipilih Tuhan itu bukan berarti dapat tiket bebas hambatan. Justru sebaliknya, kita dipilih untuk masuk dalam sebuah proses pembentukan yang, ya, intensif. Mirip yang dikatakan di Roma 8 ayat 29 itu. Kita ditentuin dari semula untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Itu tujuan utamanya. Keserupaan dengan Kristus. Dan itu seringkali lahirnya dari api ujian, bukan dari sofa yang nyangan. Wah, ini pengingat penting banget buat kita semua. Jadi kalau Anda sekarang lagi ngerasa, aduh, kok hidup dihajar terus ya? Merasa sendirian, doa kayaknya mantul terus, hidup kok berat banget rasanya. Jangan buru-buru mikir Tuhan ninggalin Anda. Sumber ini ngajak kita lihat dari sisi lain. Jangan-jangan Anda ini lagi di bengkelnya Tuhan, lagi dibentuk karakternya, biar makin kuat, makin sanggup nanggung kemuliaan yang lebih besar nanti. Iya, dan ini membawa kita ke satu pertanyaan refleksi pribadi ya buat kita semua. Kalau kita terima nih, bahwa kesulitan itu bisa jadi alat pembentukan di tangan Tuhan, gimana caranya kita mulai ubah cara pandang kita? Gimana Anda bisa mulai melihat tantangan yang lagi dihadapi sekarang ini, bukan lagi sekedar beban berat yang nyusahin, tapi sebagai kesempatan unik. Kesempatan untuk dibentuk jadi pribadi yang makin mirip, makin mencerminkan Kristus. Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan masing-masing.